Selamat datang di Silahkan Coba, tempatnya ide, karya, dan semangat untuk mencoba hal yang baru. Mau lihat yang unik, kreatif, dan inspiratif? Yuk, silahkan coba. Halo guys, balik lagi dengan aku Clara dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu Kak Sekar Citra dari Bawera Floris ya Kak ya. Hari ini kita mau ngapain nih Kak? Oke, jadi hari ini kita rencananya mau bikin rangkaian bunga, tapi dengan wadah yang biasa kita temuin lah di rumah gitu. Oke. Ada kadang kita punya kayak mangkok atau gelas atau kayak pitcher kayak gini juga bisa dipakai. So kita akan memanfaatkan wadah-wadah yang ada di rumah untuk bikin kayak centerpiece atau rangkaian bunga yang bisa ditaruh di beberapa pojok rumah kita. Oke, jadi ini ada beberapa gelas dan teapot dari Sila yang udah nggak kepake. Jadi kita mau hias ya Kak ya. Betul. Biar ada nilai tambahnya lagi daripada dibuang gitu ya. Lebih baik jadi sesuatu yang enak dipajang gitu ya Kak. Oke, jadi gimana tahapannya nih Kak? Oke, enaknya sambil diri kali ya. Boleh. Biar lebih enak. Kenapa lebih enak diri? Sebenarnya karena nanti kan kita pingin ketika bikin rangkaian itu bisa kita lihat tuh dari di berbagai macam sisi 360 gitu. Kalau diri itu lebih gampang untuk kita puter-puter. Mungkin kalau untuk yang pertama alat-alatnya dulu kali ya. Yang tadi kita udah bilang kita bisa pakai berbagai macam wadah, bisa gelas, bisa pitcher kayak gini, teapot dan segala macamnya. Dan yang lain pastinya kita butuh yang alat-alat utama kayak gunting. Di sini aku bawa 4 jenis gunting sebenarnya. Ini biasanya bisa dipakai buat gunting kertas, gunting kain. Kalau kita mau pakai pita ini bisa kita pakai ini. Terus juga ada gunting dahan, gunting bunga. Terutama ini untuk yang dahannya kecil-kecil, tipis-tipis. Kalau ini untuk biasanya untuk dahan yang lebih besar. Dan di sini kita ada gunting kawat juga. Gitu. Kenapa ada kawat? Karena sebenarnya ketika merangkai bunga tuh kita perlu pakai struktur kan ya, biar dia bentuknya lebih bagus gitu. Dan di sini aku udah bawa 2 jenis struktur yang biasa digunakan. Ada floral foam, ini untuk yang basah. Sebenarnya floral foam juga ada untuk yang kering, jadi sebenarnya bisa dipakai kalau kamu pakai bunga artificial. Terus juga ada chicken wire atau kawat ayam yang bisa dipakai buat bikin strukturnya juga. Jadi ini pondasinya ya Kak? Pondasinya betul sekali. Nah kalau mau pakai ini biasanya kita harus merendam si floral foamnya dulu mungkin sekitar 1 jam. Aku bahkan bisa semalaman biar memastikan semua air itu terserap ke dalam karena lembab banget gitu betul, ya Kak? lembab karena kuncinya bunga itu dia harus terhidrasi dengan baik gitu. Kalau nggak terhidrasi dengan baik dia bisa cepet layu. Seperti itu. Cuma kita hari ini nggak pakai ini dulu ya. Kita pakai dulu chicken wire di sini. Gitu. Terus kita juga udah siapin beberapa jenis bunga. Bunga itu ada beberapa jenis sih kita bisa bilang ada foliage. Foliage itu biasanya lebih kayak daun-daunan. Di hari ini kita lagi pakai ruskus. Ini lokal. Namanya Ruskus. Kita pakai lokal. Ini ruskus harganya murah. Kalau beli di toko bunga biasanya 10.000 dapat 1 ikat. Terus kemudian kita ada bunga-bunga filler di sini. Aku ada 2 jenis. Bunga-bunga filler itu biasanya bunga-bunga yang ukurannya sedikit lebih kecil daripada bunga vokal. Ada Lexi warna orange kecoklatan. Terus kemudian ada Calimero berwarna kuning di sini. Lexi dan Calimero. Betul. Terus ada ini bisa dibilang filler juga. Banyak sering dipakai. Ini salah satu bunga paling awet by the way. Namanya Carnation. Kita pakai warna merah bisa. Bisa kalau kamu mau bikin. Ini yang banyak warnanya itu bukan ya? Betul, ada merah, kuning, putih, berbagai macam. Gitu. Dan bunga vokal utama kita hari ini ada mawar. Kita pakai mawar. Red rose guys. Red rose, tanda cinta. Tanda cinta. Gitu. Jadi ada berarti ada 4 jenis bunga dan 1 jenis daun. Gitu. Kalau merangkai yang pertama itu pasti kita harus conditioning bunganya dulu. Conditioning itu apa? Sebenarnya lebih untuk mempersiapkan bunganya sebelum masuk ke dalam rangkaian. Bunga itu kan mereka sangat
sangat haus dengan air ya gitu. Di Conditioner gitu conditioner ya. kita Dilembabkan gitu. Sebenarnya lebih ke menyiapkan dulu gitu. Oke. Kalau kita tahu bunga itu aslinya punya banyak banget cabang-cabang daun kayak gini. Dan kita tahu bunga cabang-cabang daun itu nggak semuanya hijau, nggak semuanya fresh. Ada yang kayak gini nih. Oh iya ya. Dia udah mulai agak busuk. Nah, ini harus kita buang sih sebenarnya. Gitu. Tujuannya apa? Ketika tadi kan dibilang sama Clara ya, kalau misalnya kan kita pingin membuat indah pojok-pojok rumah kita gitu ya. Yes. Dan kalau pengen bikin indah tuh pinginnya selama mungkin gitu. Nah, untuk yang terbaik lah ya. yang terbaik dan untuk memastikan dia bertahan lama ya dengan memilah daun-daun yang sudah tidak fresh itu sih. Maka dari itu kita akan conditioning dulu. Biasanya kalau bunga itu aku selalu menghabiskan semua bunganya, daun ya maksudnya. Ini benar-benar aku bisa singkirin, Dipotek aja semuanya potek aja, gitu. Gitu benar-benar hilang. Jangan sampai dia mengotori air. Intinya kayak gitu sih. Selain itu kadang aku juga suka potong ini, monggo silahkan pakai. Hati-hati ya, tajam. Aku biasanya akan memotong bagian bawahnya. Gitu. Potong berapa senti Kak? Sebenarnya nggak ada estimasi harus berapa senti, tapi yang pasti kalau misalnya dia di bawah itu udah mulai agak coklat, ada nggak ya contohnya? Biasanya di bawah tuh udah agak mulai coklat-coklat karena dia udah kelamaan disimpan, itu bisa langsung dipotong aja. Mawar tuh biasanya aku potong 45 derajat. Kayak gini. 45 derajat. Iya, hati-hati ya. Gitu. Kayak gini? Ya, betul. Intinya biar kotoran yang di bawah itu biasa ada tanah atau bekas debu dan segala macamnya hilang. Kayak gitu. Intinya sih kayak gitu. Itu kita conditioning dulu. Mungkin kita bisa conditioning pelan-pelan. Kali ini ada juga di bunga-bunga kecil juga sebenarnya perlu di conditioning. Kayak gini. Ini kan sebenarnya ada bunga-bunga yang sudah agak coklat-coklat ya. Yeah. Ini let go aja, buang aja, it's okay. Karena biasanya kalau untuk bunga-bunga kecil kita pakai yang atas-atasnya aja. Gitu. Ini yang coklat yang Kakak bilang ya? Nah, kayak gini. Kalau misalkan dia kelamaan di air, lama-lama dia bisa lama-lama dia busuk, mengeluarkan bakteri sehingga airnya juga ikutan kotor. Kalau airnya dan bau juga. Bau. Nah, kita sering kan tuh kalau punya bunga bau segala macam itu karena keluar bakteri-bakteri dari bunga ini. Gitu. Makanya harus selalu diganti tiap harinya. Gitu. Itu sih fungsinya. Gitu. Bahkan ini juga daun-daunnya ini juga bisa dibuang-buang aja. Kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi intinya sebelum mulai merangkai pastikan di conditioning dulu bunganya biar dia siap gitu. Jadi nggak kotor, terus kemudian juga bunga-bunga yang sudah layu atau kecoklatan hilang. Gitu sih. Seru banget. Seru kan? Udah berapa lama ini Kak jadi floris Kak? Kalau jadi floris yang beneran floris kayaknya baru 5 tahun ke belakang. Aku tuh mulai kayaknya buka orderan tuh 2020 2019. Betul. Betul. Sebelum-sebelumnya hanyalah sebagai pengepul. Pengepul bunga-bunga bekas di nikahan orang. Buat apa? Karena aku sesuka itu sama bunga. Belum punya modal pada saat itu, kok jadi curhat ya. Sorry. Jadi akhirnya kita manfaatkan bunga-bunga yang ada gitu. Jadi udah mulai suka merangkai kayak tapi buat ini, buat diri sendiri, betul. Tapi kirain dijual lagi. Enggak dong, say. Kita sebagai floris ingin memberikan yang terbaik dong, nggak mau dong. Kalau baru sehari dikasih udah layu, say. Gitu. Ini kok jadi kayak agak lucu-lucu gini ya. Terus ini juga dibuang ya? Iya, boleh, itu dibuang juga. Gitu. Intinya gitu sih, jadi dibersihkan dulu aja. Kalau di Bawera semua bunganya ini fresh, apa ada artificial Aku juga? juga ada artificial juga sebenarnya. Tergantung request aja sih dari customer itu maunya yang fresh kah atau mau yang kering. Tapi anyway, semuanya bisa di Bawera. Oke. Palu gak ada. Palu gak ada. Ya itu sih. Oke, itu nanti kita boleh potongnya nanti lagi aja dilanjutin ya. Sekarang mungkin aku thank you so much loh. Sekarang paling aku mau memperkenalkan si struktur tadi ya. Ini chicken wire-nya. Biasanya di chicken wire ini aku singkirin dulu nggak apa-apa ya.
Biasanya di chicken wire itu kita gunakan chicken wire juga. Kenapa? Kalau kita pakai ini kayaknya terlalu besar ya. Iya. Kayaknya nggak memungkinkan. Sebenarnya bisa sih langsung kayak gini aja. Cuma mungkin nanti strukturnya nggak dapat, bunganya melewat-melewat ke sana gitu. Sebenarnya untuk Keluar gitu. Strukturnya sebenarnya bisa pakai tambahan kayak gini, atau bisa juga dengan si tangkai itu sendiri. Cuma enaknya sih sebenarnya kalau ada struktur tambahannya gitu. Jadi biasanya aku kan gunting, ini chicken wire-nya aku gunting, terus aku bikin kayak setengah lingkaran gitu, terus aku masukin dia ke sini gitu. Nah, fungsinya nanti si sela-sela di dalam chicken wire-nya ini akan menopang bunganya gitu. Biar nggak geser-geser Biar nggak ya. geser-geser. Mungkin akan agak sedikit tricky untuk masukinnya, jadi biasanya akan Tajam nggak sih, pelan-pelan Kak? aja. Tajam. Oh, tajam. Jadi ini seperti kawat pada umumnya sih, jadi be careful gitu. Terus biasanya aku akan langsung kasih air. Oh ya, kebetulan ini sih chicken wire-nya memang khusus bunga, jadi dia yang emang minim berkarat gitu sih. Gitu. Sebenarnya ada chicken wire yang biasa yang kamu bisa temuin di toko bangunan, cuma itu dia gampang berkarat, jadi nggak bagus juga kan. Gitu. Emang buat bangunan itu, Kak. Iya, memang betul buat bangunan. Gitu. Kalau kapas basah gitu bisa nggak, Kak? Apa? Kapas gitu. Basah biasanya kita pakai kalau kita mau bikin hand bouquet yang ada plastik pembungkusnya. Oh, iya. Karena kan kalau kayak gitu dia ketika kita kasih ke orang, nggak mungkin kita pakein pot kan ya, agak berat gitu Iya sih. kan. Makanya biasanya aku masukin dia kapas putih basah ke dalam kayak sesimpel plastik es aja, plastik kiloan, aku masukin, basahin, terus buat sebagai cadangan air buat si bunganya. Diikat gitu ya. Tinggal diikat kayak gitu. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya. Jadi kalau untuk yang pertama, merangkai bunga itu, pertama kita bikin scaffolding dulu. Apa? Scaffolding. Scaffolding. Iya, ini bukan teori psikologi ya, Iya. by the way. Scaffolding ini maksudnya lebih kayak untuk membentuk rangkaiannya nanti akan seperti apa. Dan aku biasanya akan memulainya dengan si foliage atau bunganya dulu gitu. Nah, biasanya aku akan sesuaikan dengan tinggi dari wadahnya sih gitu. Tingginya itu maksimal adalah 2 kalinya ini. Kalau ini segini berarti maksimalnya dia tingginya adalah mungkin segini. Kalau 2 dia kali lebih wadahnya. Iya, maksimal. Jadi biasanya aku pendekin gitu. Nanti bisa lama-lama terbiasa. Nah, scaffolding itu biasanya aku mulai dia dengan menghias bagian bawahnya dulu. Jadi nanti itu formatnya kita rangkai jadi berlapis-lapis. Level 1, level 2, terus kemudian nanti muncup di tengah atas kayak gitu. Kopernya ya. Iya. Ini mungkin agak tinggi banget ya. Ini bisa dipotong. Dipotongnya sampai Ini bahkan ini bisa kamu buang bunga ininya, daunnya. Terus kamu bisa potong sampai sejauh ini. Gitu. Ini buat kamu masukin ke sini. Gitu. Yang lainnya dipotong seukuran ini. Biar disesuaikan aja sama si wadah yang mau kamu gunakan. Oke. Kalau sekarang kita coba masukin dulu kali 1 ya, gitu. Sekarang kan kita mau kita bikin centerpiece lah intinya ya, 360 derajat. Jadi kalau bisa kita semua sisi itu ada. Ini kebetulan bentuknya kotak, jadi aku mudah. Aku bisa tinggal kasih 1 di sisi sebelah sini, 1 sisi sebelah sini, gitu kan ya. Terus bisa 1 lagi di sisi yang lain. Terus kemudian bentar ya. 1 lagi di sisi yang salah. Nah, harusnya ini dia nantinya tingginya nggak setinggi sih, hanya 2 kali lipat dari tinggi wadahnya aja. Boleh dicoba aja. Bisa ya, boleh kayak gitu. Ya, good. Boleh 1 titik lagi di sini. Ketinggian ya? Ketinggian, oke, nggak apa-apa, kita potong lagi aja. Atau ada yang lebih kecil nggak ya? Aku punya yang lebih kecil kayaknya. Ini gede sih. Gede ya? Coba. Nah, ini bisa dipakai. Oke, sip. Nah, sekarang udah.
Ini udah mulai kelihatan setidaknya basicnya seperti apa, kayak apa ya, bingkainya seperti apa. Sekarang kita mulai masukin ke bunga-bunga kecilnya gitu. Ini bunga-bunga kecilnya emang agak kecil-kecil banget sih. Kayak Namanya juga bunga kecil kan. oh iya, benar juga. Salah aku. Oke, terus bisa mungkin kecil-kecilnya dipotong, maksudnya bisa dipotong per tangkai untuk mengisi apa ya? Mengisi kekosongan, hanya kekosongan di vas ya, bukan kekosongan di hati atau di lain-lainnya. Ya, nih. Boleh ditaruh di sisi-sisi antara bunga-bunga, daun-daun putih, daun-daun hijau tadi. Nih aku bantuin, potongin deh. Nih, bisa langsung dipakai. Nah, Lucu. cuy ya, cuy banget. Boleh aku bawa pulang ya? Monggo dong, masa enggak, kamu udah berusaha loh untuk merangkai ini. Kadang tuh yang sulit juga dalam merangkai bunga itu adalah memilih warna sih. Kadang kita nggak begitu paham apa ya. Ini diisi aja terus gitu. Diisi aja nggak apa-apa, Oh. biar dia semakin full. Paling lama ngerjain kayak gini berapa sih, Kak? Oh, paling lama ya. Atau Mungkin paling bisa cepet berapa? setengah jam, paling cepat mungkin 10 menit, 15 menit bisa. Wow. Pernah nerima pesanan yang bunga gede gitu nggak, Kak? Bunga gede, Bucket yang gede gitu. pernah nggak ya, aku lupa deh. Kemungkinan pernah Lupa saking sih. banyak pesanannya ya. Amin ya Allah. Terima kasih lah. Pernah, itu biasanya kalau, oh iya, yes pernah, baru ingat. Aku waktu itu pernah bikin 40 tangkai bunga mawar merah untuk Valentine. Itu besar sekali. Siapa wanita beruntung itu? Aku tidak tahu, seandainya aku tahu, aku spill. Itu kayaknya pengerjaannya lumayan agak lama, karena aku mau nggak mau harus pakai si foam. Dan foamnya itu kan sebenarnya bunga itu aja sendiri satu tuh udah berat gitu, ditambah foam 40 tangkai semakin berat, jadi bikin struktur yang stabil itu agak sulit. Itu kayaknya hampir sejam sendiri deh. Tapi ngerangkai bunga tuh juga nggak bisa selama itu juga ya, karena bagaimanapun ini kebetulan dia habis keluar dari ini sih, keluar dari wadah, jadi harusnya nggak begitu haus. Tapi kalau ngerangkai jangan lama-lama di luar air gitu, karena nanti dia cepet layunya. Teroksidasi lah ya. Iya. Itu bahasa di tes sih sebenarnya. Betul. Kayak gini, Kak. Ya, boleh kayak gitu. Oke, good. Itu setidaknya kayak menambah warna dulu ya. Nah, ini level kedua. Sekarang kita level ketiga. Boleh kita mulai masukin bunga-bunga yang orange aja. Jadi, aku tadi udah nyebutkan ya, ini Lexi ya. Lexi. Iya. Boleh, ini nggak usah banyak-banyak. Ambil bunga yang besar-besarnya aja. Biasanya ambil parang 4 atau 5 lah. Untuk menambah tekstur. Nah, aku biasanya kalau di sini udah mulai ngerangkainya tuh agak miring-miring, nggak masuk lagi ke dalam, biar ada dimensinya. Oke. Ini tadi agak bisa dinaikin dikit biar nanti ada dimensinya. Agak miring aja, jadi benar-benar bentuknya tuh kayak tiduran gitu dia. Biar dia ada dimensinya. Sebenarnya merangkai bunga tuh ada banyak sekali tekniknya sih. Kalau untuk merangkai bunga yang seperti hand bouquet itu biasanya pakai teknik spiral. Boleh dong nanti di next episode Boleh. kita yang bikin bunga. Boleh nggak sih, Kak? Boleh dong. Boleh Ya, banget. boleh dong. Boleh banget. Dah, nih kita udah bikin, intinya ketika kita merangkai pastikan semua sisi itu ada bunganya ya. Jadi kalau kita putar ke sini, oh iya ada bunga yang muncul. Oh iya ada bunganya dan segala macam. Gitu. Ada teknik wiring juga. Oke, sekarang kita mau mulai masukin si bunga yang agak lebih besarnya, which is carnationsnya. Carnations, iya. Di sini mungkin bisa agak lebih tinggi, boleh ya. Mungkin kayak sekitar segini, tinggiin. Oh, enaknya kalau kita ngerangkai pakai vas itu
dan dengan chicken wire ya, menurut aku kita mudah banget untuk ganti airnya. Oh, nanti Gitu. ganti airnya tinggal di Iya, tumpahin kita gitu. tinggal ya, kamu Oh. mau angkat lagi boleh, kamu cuma cukup kayak gini aja bisa kan. Sedangkan kalau kayak gini, once kamu pakai, kamu nggak bisa apa ya, nggak bisa kamu rendam lagi untuk nambahin air, karena pasti ketika kamu tusuk itu tuh dia jadi luka yang tidak bisa terobati. Maksud aku dia jadi lubang yang nggak bisa nutup lagi gitu, jadi akan susah untuk dipakai lagi nantinya. Kalau ganti airnya berapa kali dalam Sehari sekali lebih sehari baik, sekali. lebih optimal. Banyak yang bilang pakai ini aja, pakai air gula, air by clean, itu sebenarnya bisa sih. Cuma sekali kamu pakai air kayak gitu harus selalu diulang gitu. Nggak bisa hari ini kamu pakai air by clean terus besok kamu mau ganti air pakai air gula kayak gitu. kurang energi nanti Iya, deh ya. betul. Kayak lebih mereka jadi kaget gitu. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke bunga utama kali. Kita mulai masuk ke bunga utama, mawar ya? Mawar, gitu. Mawar itu sebenarnya ada beberapa teknik untuk bikin dia lebih bagus. Kadang kan ada mawar yang agak kuncup gini ya. Ada yang di apa sih ini istilah diukel-ukel atau apa ya, diputer-puter. Biar apa? Oh, dia biar agak ini kebuka. Dia ngembang agak gitu ya? ngembang gitu. Tuh, dia agak lebih ngembang. Bisa juga kamu istilahnya kamu flexing. Flexing inward, flexing outward. Iya, betul. Ini seriusan flexing. Jadi beneran kita jadi kita agak kita lipat gitu ya. Lipat masuk dan lipat keluar. Gitu. Tapi nanti kita bisa coba lah ya di luar Iya. karena agak lama jujur aja. Tapi itu bikin si bunganya lebih apa ya, lebih mekar gitu. Jadi kalau kamu pingin punya bunga yang teksturnya lebih lebar gitu ya, mungkin bisa pakai cara flexing ini. Anyway, nanti kita bisa coba belajar lagi. Mungkin di next podcast. Boleh, boleh. Wow, bisa ya. Hari ini aja langsung. Oke, ya mungkin kalau sekarang kita coba dengan kita putar-putar aja kali ya. Puternya harus secepat itu. Iya, kalau bisa secepat itu. Sambil agak dibantu, sambil Oh ngomong. iya, bener. Hai bunga, aku minta kamu agak sedikit mekar ya, biar cantik di kamera. Bunga Gitu. yang masih iri lihat aku. Kenapa? Kenapa iri ngeliat kamu? Karena kamu lebih cantik dari bunga ya. Yoi. Kok kita jadi kayak lawak ya. Mungkin nanti ada beberapa yang harus Iya, iya. Oke, kita bikin ada 3 level. Kita bikin yang hampir sama dengan tinggi wadah. Terus nanti kita bikinnya agak sedikit lebih tinggi, terus kemudian yang 2 kali tinggi dari wadah. Boleh diukur dulu aja. Ini mungkin Setinggi wadah ya? ya. Ini boleh ini ukurannya. Mungkin nanti boleh ada yang sedikit lebih tinggi daripada wadah. Oke. Boleh dipotong lagi aja. Oke. Nah, kalau aku mungkin kan depan aku adalah yang ada gambar lemon ya. Jadi aku biasanya akan kasih yang sedikit lebih tinggi dari wadah itu paling depan, menghadap lemon, biar dia jadi kayak center of attention gitu. Aku bisa taruh di tengah, aku bisa taruh agak di pinggir sini. Intinya biar dia jadi center of attention dulu aja. Gitu. Terus kemudian aku juga bisa kasih yang sedikit, I'm sorry bunga. Ini? Boleh. Lucu. Lucu kan, lucu banget. Terus kemudian nanti aku bisa kasih, mungkin aku mau sedikit kasih kayak agak miring ke kanan gitu ya. Jadi aku akan taruh yang agak lebih tinggi di kanan sini. Belum, baru juga mulai. Ini juga yang sama tinggi atau lebih tinggi lagi? Agak ya? lebih tinggi. Oh, agak lebih tinggi. Boleh ditaruh agak depan. Yes. Ya, itu juga good. Oke. Nah, terus kemudian biasanya aku kasih yang agak tinggi di tengah. Agak tinggi di tengah. By the way, kalau ngerangkai itu yang penting ketika merangkainya happy ya. Oke. Yang penting, yang pertama niat sih. Yang penting adalah happy, karena
Bunga itu menurut orang-orang bisa menyerap energi kita juga kan. Oke. Jadi kalau kitanya kayak merengut gitu, ya biasanya hasil bunganya juga nggak bagus. Kalau Banyak. misalnya dapat bunga dari Mm-mm. hadiah orang gitu Mm-mm, Kak, bisa mm-mm. dibikin kayak gini juga nggak sih? Oh bisa. Yang dari ini ya, bucket itu ya? Iya, biasanya kan kalau yang hadiah hand bouquet itu mereka kan pakai si kapas putih itu ya. Heeh. Nah itu bisa kamu lepas aja kapas putihnya. Kalau kamu nggak mau mengganti bentuk rangkaiannya, kamu tinggal lepas si kapas putih, kamu masukin ke dalam sini. Tapi kalau mau kamu merangkai ulang, bisa kamu buka dulu aja si plastiknya. Cuma mereka itu akan butuh lebih banyak air daripada bunga yang baru potong kayak gini. Jadi mungkin sebelum kamu rangkai, kamu pertama tadi aku bilang conditioning, bersihin dulu. Kalau misalnya ternyata udah lama dia di dalam rangkaian itu biasanya kan udah agak berlendir dan segala macam, kamu cuci aja pakai air bersih yang mengalir gitu kan ya. Terus kamu taruh di ember biasa aja gitu, cukup lama, mungkin bukan setengah hari bisa, baru nanti kamu masukin untuk rangkaian kayak gini lagi. Kayak gitu sih. Memang ada beberapa bunga yang agak nggak awet ya kalau menurut aku. Kayak misalnya bunga tulip itu termasuk yang nggak begitu kuat, nggak sekuat mawar. Ada juga kayak bunga-bunga apa ya, bunga-bunga biasanya bunga-bunga import sih, karena biasanya bunga-bunga import itu kan mereka biasa diimport langsung dari Cina, dari Belanda, yang dimana suhu mereka tuh memang udah dingin. ya. Ketika datang ke sini memang akan sedikit kaget dan mungkin nggak akan bertahan lama bunga-bunga yang locally grown gitu. Ini mawar bukan mawar, aku bisa orang bilang ini mawar lokal, tapi sebenarnya bibitnya nggak dari Indonesia sih. Ini adalah mawar Holland juga sebenarnya bibitnya, cuma di Belanda. Holland Belanda gitu kan ya. Tapi di apa namanya, ditanamnya di Indonesia, jadi kita bilang local grown kayak gitu sih. Oke. Mana Kak? Oke. Nah, Apa yang kurangin? mungkin bisa ditambahin yang kuning-kuning ini kali Oke, ya. buat diisi ya. Diisi lagi atau bisa ditambahin yang kayak ijo-ijonya biar makin seger gitu kan. Itu bisa juga. Gitu. Itu bisa banget sih. Banget. Sebenarnya paling enak juga merangkai bunga artificial, karena kamu kayak tidak diburu waktu ketika merangkai bunga artificial gitu. Kamu bisa Treatmentnya nggak ini ya, nggak se-tricky ini ya. nggak se-tricky itu. Cuma mungkin untuk sebagian orang si bunga artificial pilihan warnanya tuh Terbatas ya Kak? Atau justru terlalu nyentrik ya? terlalu artificial. Jadi kayak kurang alami gitu. Nggak kan. real ya. Emang nggak real sih. Kayak nggak real, memang tidak real gitu kan. Jadi Kayak kurang aja sih. tapi still okay, still good. Karena kalau artificial kan dia bisa disimpan lama. Benar, betul. Kakak juga ini nggak sih yang ada pengiringan bunga gitu loh Kak, yang dijadiin frame gitu. Oh, Aku pernah lihat tuh di TikTok gitu Kak. bisa. Nah itu ada tekniknya sendiri dan ada alatnya sih biasanya. Jadi dia mengeluarkan kelembapan daripada bunga, jadi dia lebih kering tapi nggak hilang warnanya. Karena kan biasanya kalau bunga nggak kita kasih air lama-lama mencoklat ya. Iya. Kayak gitu, itu juga proses pengeringan. Cuma yang mungkin yang tanpa menjaga rona warnanya. Kalau yang kamu mention tadi biasanya mereka punya alat khusus biar warnanya nggak hilang. Oh ya, dan setiap kali kamu mengganti air kalau bisa dipotongin juga tangkai bawahnya ya, karena itu udah pasti dia agak berlendir dan kotor. Berarti tinggal diangkat yang ininya tadi ya, Iya, betul. terus tinggal dipotong-potong bawahnya. Betul. Nice, Lucu. looks good. Ya, bagus ya. Bagus lah. Ternyata nggak sesusah itu loh Enggak guys. sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau aku bisa bilang merangkai bunga tuh nggak ada pakem yang gimana-gimana ya. Mungkin kalau untuk di rumah yang penting rasa ketika merangkainya itu tersalurkan.
Gitu. Merangkai bunga tuh harusnya stress relieving. Kalau Iya, misalnya iya. ngerangkai bunga kamu stres, berarti ada yang salah. Tapi Gitu. ini bahan-bahan dan alatnya bisa mudah Mudah, dicari ya Kak ya? mudah banget dicari. Kalau bunga-bunga kayak gini tuh kita bisa langsung ke toko bunga. Aku biasa beli di pasar bunga di Rawabelong. Itu biasanya aku beli per ikat. Kalau di Oke. Rawabelong itu biasanya harus belinya per ikat gitu. Per ikat itu kalau bunga-bunga lokal yang kayak gini, range-nya bisa dari 10.000 sampai 80.000 tergantung kualitasnya. Mawar itu ada banyak banget jenis-jenisnya. Maksudnya grade-nya gitu. Oke. Ada yang grade C, B, A, itu tuh juga harganya berbeda-beda. Kalau misalnya mau beli yang satuan, mungkin bisa ke sesama floris, atau juga biasanya ada beberapa toko bunga yang di Iya, pinggir jalan, pinggir itu jalan ya. biasanya mereka bisa tuh beliin menjual secara eceran, itu juga bisa. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya semuanya bisa dimanfaatkan, bahkan kalau kamu punya bunga di taman, itu kamu gunting aja, kamu masukin Bisa ke ya? sini, itu juga bisa Tapi kalau banget. misalnya ininya Kak, yang apa sih? Chicken wire-nya, Chicken wire-nya? aku nemu di e-commerce sih Oh, sebetulnya. oke. Tapi kalau kamu di rumah punya em, kayak apa ya? Mungkin ya tadi kawat ayam yang biasa mungkin bisa dipakai. Cuma aku nggak rekomen karena Oke. dia nggak apa ya, nggak awet gitu, kayak gampang berkaratnya. Kayak gitu sih. Gitu. Lucu banget teman-teman, ini bisa banget dicoba di rumah loh. Selain asik ini ya, ini juga menambah estetik di rumah kalian loh. Betul, betul. Gitu. Jadi kayak bawaannya lihat ini tuh happy aja gitu ya Betul, kayak. harus berasa happy ketika ngeliat ini sih. Dan ini gampang sih kalau nanti kamu ganti air atau tambah air, tinggal kamu dari atas atau dari sini itu kan juga Oke. bisa. Ini Gampang. kalau ini kurang ya airnya apa Iya, cukup? kayaknya kurang sih. Nanti bisa ditambahin aja. It's okay. Oke. Kayak nggak cukup soalnya. Gitu deh. Lucu banget. Bagus ya. Bagus sih. Nanti warnanya bisa bisa dikreasikan Ya, segala macam. disesuaikan ya. Betul. Ini aku pilih ini karena warnanya mirip kayak Sila. Oh, oke. Orange kekuningan ya. Terima kan? kasih loh. Mungkin next time kita bikin dengan tema-tema tehnya Sila yang lain kan. Oh, Ada iya, yang boleh. hijau, ada yang orange, pink segala macam. Gitu sih. Waktu itu kita pernah ngadain workshop gitu Kak di Pasar Bunga Rawabelong itu Oh juga. ya, wow. Jadi kita edukasi florisnya, pedagang bunga di sana untuk memanfaatkan bunga ini dijadiin untuk bahan minuman lah gitu. Oh iya. Waktu itu kita pakai mawar ini sih buat garnish minuman mocktail gitu loh Kak. nice. Nah itu salah satu juga ya. Pas itu bunganya jadi berbagai macam fungsi gitu. Betul, betul. Ah. Benar-benar. Jadi nggak cuma buat menghias, tapi ternyata bisa jadi garnish, Iya. bisa buat konsumsi pribadi betul. juga. Tapi pastinya nggak bisa langsung kita konsumsi Iya, gitu aja kan. Kita nggak bukan edible Susana, sih. Shay. Agak ngeri sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Oke. Thank you so much. Iya. Makasih banyak loh Kak Iya, Citra buat sama-sama. edukasinya, Semoga sharingnya siang ini pada video kali ini ya. Iya, sama-sama. Semoga Ini seru suka. banget guys, ini memang harus dicoba di rumah Benar. sih. Selain gampang, terus juga bahan-bahannya mudah ditemui ya Kak. Betul. Oke. Ya. Kalau gitu jangan lupa follow Instagram bawera_ ya Kak. Betul. Kalau kalian mau mesen bunga ataupun hampers bisa nih langsung ke Kak Citra gitu. Cantik-cantik loh. Cek Instagramnya ya. Thank you. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.